Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Para bapak, para ibu, para rahimakumullah. Alhamdulillah kita di pertemuan ketiga ya. Saya ingatkan kembali pertemuan dulu yang pertama kita belajar tentang cara bernapas yang benar, yaitu nafasnya lambat, sedikit, dan dalam. Lambat itu melambatkan nafas ya. Sedikit itu gak ngotot. Gak ngotot. Ya, itu namanya sedikit. Terus dalam, nafas perut. Tarik nafas, perutnya maju, hembuskan nafas, perutnya mundur. Lalu dari situ dipraktekkan di pertemuan kedua, yaitu zikir nafas jasadiyah. Kalau pertemuan pertama latihan secara lahiriahnya, lahiriah nafas itu sing bener ngono, lahiriahnya nafas ya. Jadi lahiriahnya nafas itu yang bener ya, nafasnya lambat, nafasnya sedikit dan dalam, itu lahiriah. Tapi harus masuk, Pak. Jangan hanya lahiriah, karena nafas itu bukan hanya soal lahiriah. Karena nanti setiap nafas kita ditanya oleh Allah. Dulu kamu saya beri nafas, kamu gunakan untuk apa? Jadi bukan hanya berlatih nafas secara lahiriah, tetapi juga nafas batiniah. Nah ini lalu baru masuk ke situ ya, baru masuk zikir nafas. Kalau LSD itu belum zikir. Zikir itu kalau dihayati, dinikmati, disyukuri. Yang dihayati, dinikmati, disyukuri apa? Keluar masuknya nafas ya. Nah, di zikir nafas jasadi kan ada 3. Audionya sudah saya share, nanti jenengan bisa lihat lagi level 1. Yaitu zikir nafas jasadiyah, menyadari keluar masuknya nafas. Menyadari keluar masuknya nafas. Disadari saja, jadi fokusnya di hidung tok. Sudah di hidung aja disadari. Level kedua menyadari aliran nafasnya. Jadi mengalir. Kalau tadi hanya menyadari keluar masuknya saja, kalau ini menyadari sensasi tubuh saat bernapas. Waktu tarik nafas, dada bagian bawah dan perut mengembang. Waktu menghembuskan nafas, mengempis. Nah itu dirasakan. Sensasi aliran nafas dari hidung yang menggerakkan rongga dada bawah dan perut ya, itu disadari. Waktu keluar nafas ya disadari. Itu level kedua. Level ketiga menyadari jeda antar nafas. Tarik nafas ada jedanya, hembuskan nafas ada jedanya. Jeda, menyadari jeda antar nafas. Itu level ketiga. Mungkin ada pertanyaan, kalau saya yang waktu nafas ya nggak usah level-levelan, semua disadari. Ya keluar masuknya, ya alirannya, ya jedanya. Jadi jangan lalu berarti latihannya harus level 1, level 2. Enggak, kalau jenengan sudah biasa, itu nanti sudah langsung saja zikir nafas jasadiyah itu disadari, ya masuknya disadari, ya alirannya disadari, ya jedanya disadari. Nah itu ya, jadi itu kemarin ada yang nanya saya secara japri gitu. Berarti ini latihannya ya Ustaz ya, harus satu-satu. Satu-satu karena itu latihan Pak. Sekarang kalau orang menyadari masuk aja nggak sadar, untuk menyadari alirannya ya susah. Masuk aja nggak bisa menyadari. Ya jadi menyadari masuk keluarnya, menyadari aliran masuk dan aliran keluarnya, menyadari jedanya. Itu kita mensyukuri nafas secara jasadiyah. Kita mensyukuri nafas secara jasadiyah, mensyukuri nafasnya itu. Mensyukuri masuknya, mensyukuri alirannya, mensyukuri jedanya. Nah, sekarang hari ini kita masuk lebih dalam. Awalnya latihan fisik nafas. Kedua, mensyukuri nafasnya. Ketiga, masuk ke lebih dalam, namanya zikir nafas kolbiyah.
Yaitu bukan hanya menyadari masuk keluarnya nafas, tetapi menerima realitas hidup jenengan melalui nafas. Lho niku nggih. Melalui nafas kita riyadhah latihan menerima qanaah Islam. Tengah ayat Al-Qur'an Allah dawuh udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam penerimaan. Islam niku menerima, berpasrah diri, nderek jenengan ya Allah itu Islam. Kafah yang total. Menerima secara total. Menerima kalau enggak total cirinya, waktu nanti jenengan latihan nafas, tarik nafas, terima. Jadi nanti waktu tarik nafas terima. Nanti ada panduannya ya, terima. Waktu hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas terima. Kok jenengan waktu tarik nafas terima menghembuskan ikhlas kok di sini ada yang tegang, berarti belum menerima, Pak. Jadi nanti itu waktu latihan nafas ini disadari kalau ada tegangnya ya. Kadang-kadang orang itu saking tegangnya itu gak kerasa nek tegang. Sengerti akhirnya wong kok cemberut terus ya. Orang kok gini terus ya. Dia gak merasa kalau itu tegang, padahal itu dia sedang tegang. Makanya pada saat kita menerima zikir nafas qalbiyah, menerima terus ikhlas, niku tubuh rileks. Jangan genggam begini. Ciri orang menerima niku seperti bayi digendong ibunya. Jadi anak gendong bayi pas bayi ini turu jenengan gendong lemes kabeh nggih. Lemes kabeh. Jadi kalau nolak pasti nggak mau gitu. Mesti ada ketegangan. Maka nanti kalau tegang, saya menerima kok susah ya misalnya ya. Jenengan ada punya masalah di rumah. Terus jenengan menerima kok rasanya susah. Biasanya jenengan tidak menerima tetapi berusaha menerima. Nek berusaha mesti tegang karena masih berusaha. Jadi dibuka, tubuhnya dibuka, ya jangan buka nonton niku. Jadi nanti tubuh rileks, tangan rileks, wajah rileks ya. Kalau rasanya kok saya nggak bisa nerima, langsung rileks. Langsung rileks, nggak usah dianalisis, nggak usah mengapa saya nggak bisa menerima, nggak usah. Nanti kalau jenengan bertanya mengapa, nanti pikiran nyari jawaban, gitu ya. Kalau nyari jawaban ya tegang, nyari yuk. Kalau nyari kan tegang, kan nyari, nah tegang. Makanya nggak usah nyari, diterima saja. Misalnya Ustadz saya nggak bisa nerima, diterima rasa nggak bisa menerimanya. Nggak usah dicari mengapa, carane piye, mboten usah. Pokoknya rilekskan tubuh, rilekskan wajah, rilekskan tangan, rilekskan kaki, semua rileks, sadari nafas, terima. Jangan berusaha menerima, nggak usah berusaha ya. Jangan kalau berusaha berarti mikir. Nek mikir tegang, nanti ketok di sini. Jadi waktu nafas itu, ono ngene, iku mesti gak iso nerima, aku sedang berusaha. Padahal menerima itu cukup membuka, Bu. Nggak ada usahanya. Menerima itu kayak gini. Jenengan ini, nama saya tarik, ya ini namanya tegang. Nerima niku ngecol gini lah, sudah gitu. Namanya nerima. Jadi nerima niku ya wes lah gitu loh, Pak. Ya, jadi nanti tegang, jangan tegang ya. Dan jangan berusaha menerima. Lah kalau menolak gimana Ustadz? Ya diterima penolakannya. Enggak ya Allah saya menolak, gitu aja. Enggak usah mencari alasan. Itu yang sering agak kepleset niku teng mriku. Karena bukan menerima tapi berusaha. Padahal menerima itu tanpa usaha. Jadi zikir itu menghentikan usaha, Bu. Zikir itu. Jadi makanya saya itu kalau ada orang bilang saya sedang latihan sabar, kula mboten seneng. Enggak usah latihan itu tegang. Jadi saya latihan syukur, nggak usah latihan, nggak usah pakai kata latihan. Lah dereng sakit Ustadz, nggak usah latihan, ditompo wae, nggih kula dereng sakit sabar. Udah. Diterima rasa tidak bisa sabarnya. Ada latihan sabar, latihan syukur, latihan nerima, nggak usah latihan menerima kok. Menerima itu nggak usah latihan, itu gawan bayi ya asline. Menerima itu gawan bayi, Bu. Bukan hasil latihan sebenarnya. Jadi dari sejak sononya waktu kita di alam ruh, kita itu sudah menerima. Allah sudah dawuh,
alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita bilang nggih ya Allah, namung jenengan Tuhan saya. Kula nderek jenengan. Sudah, itu sudah dari sononya. Ego kita yang membuat kita menjadi tidak menerima. Ya, jadi nanti waktu rileks, waktu latihan, nanti kalau di rumah kok rasanya menurut jenengan kok saya nggak bisa menerima ya. Disadari yang tegang yang mana ya Bu ya. Biasanya kalau merasa nggak bisa ininya mengkerut nih. Nah, biasanya gitu. Ini yang ngeten. Nah, itu dirilekskan. Maka nanti di jeda, saya sering latih gini Bu ya. Saya itu di keperawatan di Unimus itu. Saya ngajari relaksasi progresif. Ini cara psikologi, Pak. Yang paling sering tegang itu wajah. Ya, paling sering tegang karena biasanya wongku mikir. Jenengan biar tahu saya ini tegang nggak sih? Coba jenengan tegangkan jenengan sengaja tegangkan. Terus rileks. Nah, kenali ketegangannya. Oh, tegang ki ngono, terus rileks. Lho, rileks ki ngono kuwi lho. Kan gak iso. Ya, kadang-kadang itu kesulitan orang rileks itu gimana? Saking seringnya tegang itu dia nggak merasa kalau tegang. Nanti ketok. Jadi wajahnya cemberut, ketemu orang nggak tersenyum, ketemu orang ininya jemberut lah, kutrut. Nah, itu sebenarnya itu Pak, ketegangan yang lama tidak disadari. Akhirnya tersenyum susah. Padahal tersenyum itu gawan bayi loh, Bu. Gini mboten. Lho bayi wis cilik yang guyu, iku gawan asline. Nangis ya gawan bayi. Nangis guyu itu gawan. Dia bukan sesuatu yang diikhtiarkan sebenarnya. Lho bayi iku guyu ku nganggo latihan apa ora? Kan ora nganggo latihan, sing latih sapa? Iku gawan wong guyu. Dadi wong nek ora iso guyu, ku ndekne latihan ora iso guyu. Dadi guyu ku gak usah latihan, yang guyu wae. Iku gawan kok. Gawan kok dilatih iku piye? Kayak naluri Pak sebenarnya. Jadi orang kalau nggak bisa tersenyum, nggak bisa nangis. Jenengan sedih harap nangis kok ora iso, iku aneh. Aneh karena iku gawan asline. Gawan apa gawan? Bayi. Jadi nanti jenengan, saya selalu gitu. Gimana sih Ustadz latihan menerima? Lu menerima kok latihan? Menerima gak usah latihan. Yang kita latih itu yang kita sadari rasa ketidaknerimaan itu. Makanya Allah dawuh ini unik ya. Kalau kita membaca Al-Quran itu unik. Allah dawuh ini ngeten. Kalau orang tahu bahasa Arab itu tahu mukjizat Al-Quran. Kan sering dibaca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus laha makasabat wa alaiha maktasabat. Nek di cara Jawa, cara Indonesia podo maknane. Laha makasabat. Orang itu dapat kebaikan karena yang dia usahakan. Wa alaiha maktasabat. Orang itu dapat keburukan karena yang dia usahakan sendiri, karena dirinya sendiri. Tapi teksnya beda. Yang satu kasabat, kaf sin ba ta. Tapi yang kedua maktasabat, iktasabat. Ditambahi alif, ditambahi ta. Ditambahi hamzah, ditambahi ta. Maksudnya sebenarnya ngeten Bu. Kebaikan itu mudah. Berbuat baik itu kasabat. Kamu berusaha berbuat baik, kamu berbuat baik itu gampang. Sing angel wa alaiha maktasabat. Tidak bahagia itu susah sebenarnya. Nek bahagia gawan. Sudah gawan bayi bahagia itu. Bahagia penerimaan penerimaan terhadap bayi ku ora tau protes kok ibuke sapa ngono ora tau. Ora tau protes, sing nek wis gede kan. Kok mbokku kowe to ngono. Protesnya nek wis gede. Nek bayi mboten nate protes, menerima apa adanya. Iku wis gawan bayi. Makanya jangan pakai kata usaha ya. Saya berusaha menerima, enggak usah. Sampai kapanpun kalau jenengan berusaha enggak akan bisa. Karena berusaha menimbulkan ketegangan. Padahal menerima itu relaksasi. Itu tenang. Nah, jadi nek urung iso pripun Ustaz ya sudah diakui aja, enggak usah berusaha. Jadi makanya saya bilang kalau tidak menerima jangan berusaha menerima. Kalau belum bisa menerima, terima rasa tidak bisa menerimanya itu. Diakoni, nggih, iya ya Allah saya belum bisa menerima. Lu ngoten lho. Enggak usah berusaha menerima, enggak akan bisa. Karena itu bukan hasil usaha kayak koperasi merah putih kan. Sisa hasil usaha.
Itu bukan itu, Pak. Jadi menerima itu nggak ada usahanya. Nek usaha mesti urung nompo. Sabar itu nggak perlu usaha. Sabar itu gawan bayi. Mulane fitrah nyebutnya gitu. Kembali ke fitrahnya. Fitrah itu ya cetakan awal. Nek coro HP itu apa, Mas? Apa cetakan awal itu apa? Default. Defaultnya itu ya memang setelannya jenengan itu bahagia asli nih. Jadi bahagia itu kembali kepada fitrah asli. Pulang bukan menuju tempat lain, tetapi kembali kepada asalnya. Ya, jadi nanti dalam praktek ini zikir nafal qalbiyah, yang pertama nanti panduannya kita akan mendengarkan sebuah panduan dari audio ini tentang hakikat zikir nafal qalbiyah. Terus nanti yang kedua kita praktek langsung melalui panduan. Oh nggih, sebelum saya lupa Bu Tuti. Nanti mungkin di bulan akhir September akhir September lah ya, jangan awal Oktober. Itu saya kepengen ada pengobatan massal gratis di sini. Cuma nanti dipilih sing sregep-sregep niki nggih. Si sregep-sregep mawon. Jadi nanti kurang lebih perempuannya ya 20 sampai 30 pasien, laki-lakinya 5 sampai 10 pasien, gratis pemeriksaan. Nanti pasien datang di tensi gratis, terus dicek gula atau asam urat, atau loh ini mungkin dua-duanya ya, gula atau asam urat gratis. Terus nanti ada terapi zikir, terapi napas, terapi Al-Quran, terus baru di akupressure. Jadi gratis semua itu. Pokoknya saya tak sebutkan gratis ini. Jadi nanti ada akupressure itu kayak pemijatan, Mbak. Titik-titik tertentu nanti dilakukan pemijatan, terus dibekam kalau yang boleh dibekam. Kalau pijit itu untuk kabeh, asal mau ya. Kalau mau itu boleh. Nek pijit niku jenengan gelem tapi nggak entuk ya nggak boleh. Misalnya lidahnya pucat itu nggak boleh dipijit ya. Semuanya gratis nanti. Ya, jadi pemeriksaan tensi sampai pemeriksaan gula sampai di akupressure sampai bekam itu nanti gratis. Ya, nanti dipilihin yang sregep-sregep ya Bu Tuti yang tahu absennya. Yang sregep siapa? Nanti sing sregep dan kerso. Enggak usah saya ke Masjid Agung aja bayar ya, saya alhamdulillah nek gue ya sudah berarti pengen bayar ya saya alhamdulillah. Nah, itu saya nanti mungkin akhir September. Atau nanti akhir September itu saya ngaji di sini minggu keberapa itu saya? Nah, minggu keempat apa pas hari itu apa setelah ngaji proses terapinya atau dibuat hari Ahad ngeten? Oh iya nanti nggak enak ya. Nah iya nggih monggo nanti diatur nih. Ya nanti kira-kira begitu sebelum saya lupa. Soalnya nanti kalau saya biasanya itu kayak gitu itu tak eling-eling tapi terus lali gitu. Nggih. Ya alhamdulillah ini tanggal. Jadi kita itu memang sering ngoten ya. Jadi setiap masjid itu kayak saya di Baitur Rahmah itu Pak, yang di Sidoluhur itu hampir 3 bulan sekali saya pengobatan massal nanti. Di sana lalu di daerah Talangsari, di daerah Lempong Sari kita sering mengadakan pengobatan massal gratis itu nggak ada tapinya, nggak ada tuku herbal barang ngono ra ono. Kadang-kadang kemarin itu ada yang dari mana ya? Tak suruh daftar itu nggak ada yang daftar. Sama takmir masjidnya itu sampai, lah kenapa? Alah engko paling kon tuku obat. Sebab ada dulu Bu, ya nyun sewu ya, ada pengobat datang ke situ ngadain pengobatan massal. Bareng sudah selesai ditawani obat, regane 3 yuta. Sing tuku wong 5. Lumayan gitu, Pak. Lumayan lho wong 5 3 yuta kan 15 juta dekne. Lah ternyata wong 5 ora ono sing mari. Terus protes tonggo-tonggo ini wong orang baru tahu. Ternyata yo ono sing gelem kon bayar 3 yuta. Lah niku ternyata terus do kapok nek ono pengobatan massal. Makanya ini saya tegaskan, sing ini gratis juga gratis. Mboten enten tapine, mboten enten. Ya, dene jenengan makanya habis itu jadi kenal saya terus tapi teng Masjid Agung itu kan resiko saya. Ya itu resiko jenengan terus teng Masjid Agung itu kan resiko positif Mas. Tapi saya enggak harus begitu ya, enggak juga enggak apa-apa. Jadi
betul-betul itu nanti gratis ya dari semua proses tadi. Tensi, asam urat, nah nek kepengen loro ya kayak bayar, seret gula sekalian mbak, ya itu kayak bayar sing asam uratnya apa gulanya sama kolesterol kalau mau ya itu terserah jenengan, tapi enggak juga enggak dipaksa. Nah jadi nanti silahkan di anu ya Bu ya, mungkin nanti seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya kita pertegas lagi tentang jumlahnya berapa, yang anu berapa nanti. Jadi saya kira begitu ya. Sekarang kita akan bikin nafas kolbia, intinya bukan latihan ya, intinya adalah kembali kepada fitrah kita bahwa diri kita adalah diri yang bersedia menerima, diri yang ikhlas sebenarnya, sudah sedak dari sononya. Jadi kembali kepada fitrah, makanya tidak usah disebut sebagai usaha. Wong iku wis gawan, makanya fitrah namanya. Fitrah itu ya default memang bawaan kita adalah diri yang bahagia. Baik, silahkan mengambil posisi yang paling nyaman. Boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh telusuran. Saya juga mau ikut karena saya itu sejak pagi nih belum pulang, saya itu ngisi ngaji di Purnasari, terus ngisi ngaji di mana itu Mas tadi? Apa? Kafe apa? Truntu apa mana itu? Terus tadi ke Masjid Agung baru ke sini. Nanti saya juga mau relaksasi. Ya saya kira ini ya, silahkan mengambil posisi, kita mulai. Sudah? Praktek zikir. Bisa. Nafas kolbiyah ini adalah sebuah kelanjutan dan pendalaman dari zikir nafas jasadiyah yang telah kita praktekkan. Sebuah undangan untuk menyelaraskan diri dengan irama ilahi. Ini adalah tahap di mana napas bukan lagi hanya udara yang masuk dan keluar, melainkan cerminan dari dinamika kehidupan itu sendiri, menjadi alat untuk melatih kolbu kita hingga ke dimensi psikologis dan spiritualitasnya. Mari kita siapkan kolbu untuk menyambut perjalanan transformatif ini. Untuk memulai perjalanan ini, luangkan beberapa waktu untuk mempersiapkan diri dan menenangkan pikiran Anda. Pilihlah waktu di mana Anda tidak akan terganggu. Mungkin di pagi hari setelah bangun tidur, atau di malam hari sebelum tidur, atau kapanpun Anda merasa membutuhkan ketenangan dari hiruk-pikuk dunia. Carilah tempat yang tenang dan nyaman, bebas dari kebisingan atau gangguan yang bisa memecah konsentrasi. Pastikan suhu ruangan nyaman dan pencahayaan yang tidak terlalu terang, menciptakan suasana yang mendukung kedalaman batin Anda. Sekarang posisikan tubuh Anda dengan penuh kesadaran. Ruangkan waktu untuk menemukan kenyamanan. Duduklah dengan stabil, bagaikan pohon yang berakar kuat. Anda bisa bersila di lantai untuk menopang pinggul, atau duduk di kursi dengan punggung tegak dan kedua telapak kaki menapak lantai, atau bahkan berlutut jika itu nyaman.
bagi Anda. Atau silahkan berbaring jika memang itu adalah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Pastikan tulang punggung Anda lurus dan tegak, namun tidak kaku. Mengizinkan energi mengalir bebas. Biarkan bau Anda rileks, sedikit turun, seolah beban terangkat. Letakkan tangan Anda dengan nyaman di pangkuan. Perlahan pejamkan mata Anda secara lembut, laksana kelopak bunga yang menutup saat senja tiba. Jika tidak nyaman memejamkan mata sepenuhnya, biarkan pandangan Anda menunduk pada satu titik di lantai tanpa perlu melihat detail apapun. Cukup untuk sekedar menenangkan penglihatan Anda. Kini arahkan seluruh perhatian Anda pada nafas jasadiah. Rasakan nafas yang masuk dan keluar melalui lubang hidung Anda. Sadari sensasi udara. Bagaimana udara menyentuh ujung hidung saat masuk dan saat keluar. Amati perbedaan sensasi ini dengan penuh kesadaran. Perhatikan pergerakan perut Anda secara alami. Rasakan perut mengembung saat nafas masuk dan mengempis saat nafas keluar. Izinkan perut bergerak lembut tanpa perlu memaksanya. Jangan mencoba mengatur atau memanipulasi napas Anda. Biarkan ia mengalir secara alami dengan ritmenya sendiri. Tujuan awalnya adalah menjadi pengamat bagi keindahan napas Anda. Pikiran-pikiran mungkin akan muncul dan mengganggu, laksana awan yang melintas di langit. Sadari saja kehadirannya tanpa menghakimi atau mengikuti alur cerita pikiran tersebut. Setiap kali Anda menyadari pikiran melayang dengan penuh kelembutan, kembalikan perhatian Anda pada sensasi napas itu. Ini adalah latihan kelampauan pikiran yang fundamental, membimbingnya kembali ke rumah. Lakukan tahap penenangan ini secara penuh hingga Anda merasa tubuh benar-benar rileks, pikiran lebih tenang, dan batin terasa lebih lapang dan siap untuk mendalami keindahan pikir. Setelah fondasi ketenangan jasadi dan mental tercapai, kita akan masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam, ke pusat kolom kita. Setiap siklus napas
kini akan diselaraskan dengan prinsip fundamental, yakni menerima dan melepaskan secara ikhlas. Ini adalah inti dari zikir nafas qalbiyah, sebuah simfoni kolbu yang mengalir bersama nafas. Untuk fase ini, luangkan waktu beberapa menit atau seberapa panjang yang Anda suka, yang nyaman bagi Anda. Saat Anda menarik napas, niatkan dalam hati untuk menerima dengan lapang dada. Rasakan seolah-olah Anda sedang membuka seluruh diri Anda, baik fisik, emosional, mental, dan spiritual, untuk menerima sesuatu yang datang kepada Anda dan kehidupan Anda. Rasakan bagaimana energi positif, vitalitas yang menyegarkan, cahaya keberkahan, atau bahkan cinta ilahi mengalir masuk melalui lubang hidung Anda, mengisi setiap sel di dalam tubuh Anda. Bayangkan ini, energi ini bergerak perlahan dari kepala ke leher, dada, perut, hingga ke ujung jari kaki, menghidupkan dan menyegarkan seluruh sistem Anda. Fokuskan energi ini di area kolbu atau di pusat dada Anda. Rasakan area ini sangat nyaman dan dipenuhi dengan rasa syukur dan kelapangan. Secara simbolis, ini adalah tindakan menerima, mungkin menerima tugas baru yang menanti, mungkin menerima tantangan yang muncul, menerima rizki yang datang, menerima pemahaman atau ilmu baru, atau bahkan menerima kejadian tak terduga di dalam hidup Anda. Terima semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidup Anda. Saat napas masuk, jika Anda merasakan sedikit pun penolakan, mungkin rasa dongkol atau keterpaksaan terhadap apa yang datang, sadari perasaan itu. Dengan lembut, niatkan untuk menerima penolakan itu apa adanya. Izinkan penolakan itu menjadi seperti yang adanya. Rasakan kolbu Anda terbuka lebar, tanpa dinding pertahanan atau penilaian atau pelabelan apapun. Anda hanya cukup menerimanya. Izinkan pada saat Anda masuk, pada saat napas masuk, izinkan untuk menerima apapun yang datang. Izinkan untuk menerima apapun yang datang. Kemudian, saat Anda menghembuskan napas, niatkan dalam hati untuk melepaskan dengan ikhlas, melepaskan sesuatu yang memang
seharusnya pergi, seharusnya tidak digenggam lagi, seharusnya memang dilepaskan. Rasakan bahwa saat Anda menghembuskan nafas, Anda mengizinkan sesuatu yang memang akan pergi. Izinkan untuk ia keluar, atau merelakan segala sesuatu yang perlu pergi dari diri Anda. Bayangkan energi negatif, kekhawatiran, kecemasan, ketegangan fisik, emosi yang tidak produktif seperti amarah, kesedihan, kekecewaan, ketakutan, iri hati, atau prasangka yang membatasi, atau pikiran-pikiran yang membebani, sedang ditarik keluar dari setiap sel tubuh Anda. Visualisasikan energi-energi ini mungkin seperti kabut gelap atau asap kelabu atau air kotor yang mengalir keluar melalui lubang hidung atau pori-pori kulit Anda, menjauh lalu larut dalam kehampaan di luar diri Anda. Rasakan area kolbu Anda menjadi lebih ringan, lebih bersih, dan lebih lapang seiring dengan setiap hembusan napas Anda. Ini adalah cara untuk mengizinkan tindakan melepaskan, membuang racun emosional, mengikis kemelekatan pada hal-hal yang sudah berlalu, merelakan harapan yang tidak realistis, atau melepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Saat napas keluar, jika Anda merasakan rasa berat hati, penyesalan, atau keberatan saat melepaskan sesuatu, amati perasaan itu. Dengan lembut, niatkan untuk sepenuhnya melepaskan beban tersebut. Rasakan kolbu Anda menjadi lebih ringan dan lega, seperti beban berat yang telah terangkat. Lakukan siklus terima ikhlas. Terima saat menarik nafas, ikhlas saat menghembuskan nafas. Lakukan ini secara konsisten selama yang Anda mau. Ini adalah kunci untuk melihat dan merasakan perubahan nyata pada kolbu Anda. Saat tarik nafas, terima. Saat menghembuskan nafas, ikhlas. Saat tarik nafas, terima. Saat menghembuskan nafas, ikhlas. Baiklah, kita akan mengakhiri praktek zikir nafas qalbiyah ini dengan penuh kesadaran. Ambil 1 atau 2 nafas yang sedikit lebih dalam dan penuh. Rasakan seluruh tubuh Anda. Perlahan buka mata.
beberapa detik untuk menyesuaikan diri dengan cahaya dan lingkungan sekitar. Amati bagaimana perasaan Anda setelah zikir nafas qalbiyah ini. Mungkin ada ketenangan, kejernihan, atau rasa damai. Apapun yang Anda rasakan, amati saja tanpa penilaian. Hadirkan terima kasih kita kepada jantung kita, kepada kolbu kita, bahkan kepada tubuh kita seluruhnya. Dan yang paling penting, menghadirkan rasa syukur kepada Allah yang telah mendetakkan jantung dan membolak-balik hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Jadi mati. Jadi tadi itu kita berlatih untuk menerima, itu artinya kalau dalam bahasa psikologi taholli. Taholli itu ngeresi hati. Membersihkan kolbu itu untuk mempersiapkan wadah zikir. Jadi kalau biasa nanti setelah seperti ini terus jenengan baru zikir la ilaha illallah atau subhanallah. Terserah jenengan, misalnya pernah dikasih ijazah kiai pakai zikir ini, baru zikir setelah kolbu itu menerima. Jadi kalau kolbu belum menerima di seni itu belum bisa, maka diterima ikhlas dulu baru nanti. Nah, ada beberapa efek yang beberapa orang lapor ke saya, dan itu sebenarnya biasa ya. Orang yang biasa ngeten iki niku nyuwun sewu loh. Kadang-kadang libidonya naik. Bapak-bapak itu yang banyak melaporkan itu ya di beberapa masjid yang pernah saya ajari, Ustadz, saya kalau habis rileks, habis nganu itu kenapa secara seksual, keinginan seksual itu meningkat. Itu sebenarnya ngeten Bu ya. Pada saat seseorang itu bersih, energi seksual itu sebenarnya energi murni secara fisik ya. Karena semua kita itu sebenarnya hasil dari seksual, gini mboten. Kita itu ini asalnya dari sperma, dari telur semua, nggak ada yang tidak. Maka semua sel tubuh kita sebenarnya energi seksual. Maka orang kalau, ini yang tidak hati-hati itu, kadang-kadang kalau tanpa pendamping terus nggak tahu caranya gimana, terus jadi kita bisa mendengar nyuwun sewu ya, kiai apa ulama apa-apa terus melakukan hal-hal yang nggak benar. Kadang-kadang niku waktu zikir memang sering ngoten. Nah, bagaimana caranya? Nek sing wis duwe bojo sih gampang, malah alhamdulillah ya. Nggih Pak, nek sing urung duwe bojo yang susah. Nanti gimana cara? Sebenarnya kalau kita bisa mengelola itu menjadi energi kreativitas yang luar biasa. Saya kasih contoh ya. Bojone kula kan sedang men. Niki sedang men, istri itu. Tak laporin jenengan. Sedang men. Ya saya zikir, lalu rasanya nggak nyaman. Itu saya zikir nafas jasadiyah biasa gitu Pak. Saya hanya sadari, saya biarkan. Itu nanti energi itu kan di sini ya. Kan kalau seksual itu kan di sini. Itu nanti dia naik. Kalau jenengan biarkan dia naik karena memang dia maunya naik. Sebenarnya dia maunya ngalir gitu. Nah, cuma kadang-kadang orang itu sering sering menolak, nggak mau atau bagaimana. Akhirnya justru dia tertekan. Paling bagus diterima, Pak. Diterima itu bukan disalurkan, bukan loh. Disalurkan itu kalau ada yang disaluri gitu, Pak. Kalau nggak ada yang disaluri, itu sebenarnya saat kita untuk mentransformasi energi menjadi energi spiritual. Jadi itu asalnya dari sini tuh harus naik. Jadi kalau saya zikir nafas ya, biasanya paling bagus kalau begitu itu jangan duduk sambil tiduran. Biar energinya ngalirnya lebih mudah, Pak. Jadi saya tiduran, saya biarkan, kan ada sensasinya. Itu nanti ngalir. Itu nanti kalau sudah ngalir, saya baca buku cepet banget. Jadi pinter. Lah, itu bisa kita transformasi karena energi seksual itu energi awal, Pak. Energi asal kita itu sebenarnya. Bibit energi. Itu kalau dikelola dengan baik itu jadi energi luar biasa, energi spiritual luar biasa. Nah, makanya dalam agama itu kita disunnahkan
menikah itu sebenarnya dalam rangka biar energi itu tidak berhenti. Tapi kalau ternyata misalnya belum ada salurannya, yaitu misalnya saya, ini istri saya pas mens. Kadang-kadang keinginan seperti itu kan tidak bisa kita prediksi. Nah itu justru saya tiduran saja, lalu saya rasakan energi itu nanti mengalir, Pak. Nanti tiba-tiba kreativitas saya itu naik. Ya saya jadi nulis buku, jadi nulis puisi atau apa itu jadi luar biasa. Jadi nanti kalau ada hal-hal semacam itu nanti nggak usah khawatir. Memang banyak juga dilaporkan ke saya, nggih. Terutama yang sepuh-sepuh kan sering nanya ke saya, kejantanan itu gimana Ustaz? Yo kuwi carane jane ngono. Dengan cara zikir saja. Tapi nanti keindahannya adalah nyuwun sewu ya, orang itu sering ketika berbicara atau mengimajinasi tentang seksual itu pikirannya itu menganggap itu hal yang enggak baik. Padahal semua kita itu asalnya dari situ. Makanya Rasulullah nyebut an-nikahu nisfuddin. Nikah itu separuh agama. Maka sebenarnya energi seksual yang mungkin muncul pada saat kita seperti itu sebenarnya dia adalah karunia yang harus kita manage dengan tepat sehingga itu tadi bisa menghasilkan energi yang luar biasa, terutama kalau saya yang rasakan itu energi kreativitas. Nah, misalnya saya itu kan podcast ngobrol sama ini di YouTube itu kan hampir tiap hari ya, kan nggak kehabisan ide. Ya nggak kehabisan ide, Pak. Ya pokoknya ono terus, ide itu selalu ada. Bahkan kadang-kadang ini saya ceritain tentang diri saya, Pak. Ketika saya podcast sama adik-adik atau ngaji, saya baca kitab. Itu seringkali saya itu ngomong yang saya nggak sadari, Pak. Jadi saya ngomong, kok saya setelah ngaji itu saya baru begini. Kok aku mau iso ngomong ngono ya? Dan saya tuh heran sendiri gitu. Itu nggak saya sengaja. Jadi saya ngomong tiba-tiba itu kok ucapan saya itu ucapan yang luar biasa indah. Waktu saya ngomong itu saya nggak sengaja sebenarnya. Kok makanya saya kan seneng dengerin suara-suara sendiri itu kalau pas habis podcast. Aku ngaji mau kok iso ngomong ngono ya. Itu sebenarnya energi yang tersimpan yang dia ngalir, Pak. Maka jadi kreatif dan kreativitasnya itu spontan. Ya. Nah, itu efek-efek saya sebut efek-efek bonusnya ya. Jadi bonusnya itu seringkali kreativitas kita jadi naik. Jadi ya bagi adik-adik ini sebenarnya sangat penting apalagi yang masih kuliah, masih ini itu mentransformasi energi jadi energi kreativitas itu sangat sangat baik. Nah, baik. Nah, jadi sekarang kita praktek lebih rinci. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak silahkan di imajinasinya masing-masing. Kalau punya masalah bisa ditulis di buku, di HP atau di pikiran. Masalah yang sedang jenengan hadapi apa? Enggak usah cerita koncone, enggak usah. Masalahku ini enggak usah. Nanti kan ada rasa tidak nyaman. Gitu, kalau masalah enggak nyaman. Nanti waktu terima, nanti ada panduan terima ikhlas. Terima ikhlas. Waktu terima jenengan menerima rasa tidak enak. Jenengan bisa menerima, ini misalnya gini, contoh masalah anak, ya, misalnya anaknya ini kecanduan game online misalnya. Jenengan bisa menerima anaknya, tetapi sebenarnya yang paling bagus menerima perasaan ketika anak kecanduan game online. Coba rasanya gimana? Kan ada rasanya. Nggak usah dikasih nama ya. Nggak usah dikasih nama cemas, takut, gelisah. Paling bagus sebenarnya nggak dikasih nama. Pokoknya rasanya ngono gitu. Kalau dikasih nama itu sering menghambat proses pelepasan. Nah, makanya sebaiknya nggak dikasih nama. Sudah, rasanya gimana? Jadi misalnya ini karena saya ngobrol, saya kasih nama ya, karena ini ngobrol. Misalnya anaknya kecanduan game online terus jenengan marah. Marah itu antar rasanya mboten. Begitu rasanya itu. Rasanya begitu. Jadi waktu terima, yang diterima itu rasanya itu loh. Nggak usah menerima anaknya dulu. Kan ya wis anakku ngono tak terimane wae kan begitu biasanya. Itu kemajon. Bagi orang yang sudah biasa zikir nafas bisa, Pak. Tapi nanti banyak yang kesulitan penolakan. Biasanya itu terus mosok sih ngono ku. Nah, itu nanti kayak ada penolakan dari dalam.
maka lebih bagus bukan menerima dunia di luar, ya, bukan menerima anak ini kan di luar kita ya, kan yang jobo. Yang kita terima diri kita. Diri kita itu yang mana? Yang merasa itu. Jadi yang diterima nanti dongkolnya itu. Yang diterima jengkelnya itu. Yang diterima cemasnya itu yang paling bagus. Ya, kalau mau menerima ini bisa sih alhamdulillah, itu sudah itu bagus sekali ya. Tapi itu susah biasanya. Susah Ustaz menerima karena dia maunya menerima ini, menerima keadaan. Padahal yang diterima diri kita yang sedang stres itu. Ya, jangan nyebutnya apalah. Kan ada sensasinya diterima, ikhlas. Waktu jenengan ikhlas itu rileks. Jadi waktu ikhlas itu kendorkan seluruh tubuh ya. Karena waktu jenengan kendor, energinya nanti keluar. Jadi waktu terima, nah nerima ada rasa. Biasanya sedikit ada ketegangan, seharusnya nggak tegang ya. Terus pas ikhlas, relax, kendorkan. Makanya paling bagus sebenarnya nanti kalau di rumah ya sambil tiduran. Ya, tiduran Ustadz nggak apa-apa. Wis tiduran wis turu wae ora apa-apa. Dah. Nanti insya Allah waktu tidur jenengan menerima. Nah sebenarnya begitu, nggak apa-apa, nggak usah tiduran Ustadz ya. Ya nggak apa-apa, saya juga sering begitu. Ya. Jadi nanti terima ikhlas niku jenengan pas ikhlas itu jangan kendor. Nanti kalau jenengan kendor itu otomatis energi itu kita cuma kabel Bu nanti. Cuma kabel, maksudnya cuma dialiri tok. Dia nanti keluar kayak bukan kabel, kayak air. Jadi kita itu kayak selang tok. Nanti energi itu masuk kayak selang dia keluar. Tapi kalau jenengan tegang dia nggak mau keluar itu. Energinya nggak mau keluar. Nah biasanya minimal setelah itu, oh saya kira jadi gak nesu, minimal itu. Dan ketika jenengan nggak marah atau energi negatifnya berkurang, maka energi spiritualitas jenengan naik. Saat itu nek ono bocahe, itu segera dirangkul. Jadi jenengan ngerangkul bocah ya, mengalirkan energi. Itu jenengan ini kalau apa sebenarnya nggak harus ketemu, tapi kalau ketemu itu biasanya kita lebih mantep gitu ya. Kalau ada anaknya dia pas tidur gitu jangan segera dekap. Kalau jenengan merasa oh ternyata kemarahan saya kok berkurang atau bahkan hilang, itu jenengan segera dekap. Karena waktu itu tubuh jenengan itu sedang diberkati. Tubuh sedang diberkahi oleh Allah. Energinya positif sekali dan dipeluk. Nggak usah ngandani, berusaha ngandani nanti jenengan negatif lagi itu. Pokoknya sayangi tok. Kadang-kadang kan berusaha ngandani, nek ngandani ku jenengan nganggo mikir ya. Nganggo tapine metu ngo. Nganggo tapine metu. Tapi kadang-kadang sesuk ngono ra ya ndak. Hadirkan rasa kebahagiaan itu. Nah, makanya saya sering kalau saya tidur tuh kan ini apa bed besar, ini istri sama anak gitu biasanya saya di bawah gitu, di bed yang kecil. Saya rileks. Kalau sudah ini biasanya mereka sudah pada tidur, saya relax. Saya nggak pakai itu sih, nggak pakai. Kalau jangan mau pakai itu boleh loh ya, pakai maksudnya panduan dari saya itu loh. Tapi jangan nggak pakai panduan ya nggak apa-apa kan, cuma terima ikhlas. Kalau sudah tubuh saya rasanya ringan baik itu, saya dekat istri saya ciumi anak saya gitu. Tanpa keinginan apa-apa, hanya ingin menyayangi tok. Itu energinya sangat kuat. Tapi nek mulai ditambahi muga-muga iku kadang-kadang wis dadi rada negatif, Pak. Iku muga-mugane engko wae. Nanti waktu seperti itu dekat tok. Lah niku nanti saya sering ya ada pengantin baru tapi kayak nganten seminggu bojone selingkuh. Kayak seminggu. Padahal nyun sewu pacarannya 3 tahun. Lah kok nikah 3 minggu seminggu kok selingkuh. Itu caranya gimana Ustaz caranya? Caranya ya begitu sebenarnya. Karena kalau langsung pakai lisan itu kadang-kadang terjadi penolakan dan ketika kita ditolak kita marah ya. Jenengan ngandani karo apik sing dikandani ngeyel kan terus nesu jenengan. Kan terus marah jenengan ini naik negatif, jenengan ketularan negatif meledak. Akhirnya wis mau mulai nanti terus begitu jadi malah nggak produktif. Nah caranya tak suruh begitu ya, jadi relax. Kalau sudah relax tubuh nyaman rasanya sudah sangat, biasanya jenengan cintanya muncul, cinta sucinya muncul karena cinta suci itu sebenarnya selalu ada Bu di dalam diri kita, cuma ditutupi emosi itu.
Kemarahan itu kayak ininya, kayak apa namanya, sekatnya, Pak. Ketika jenengan nerima ikhlas sudah lepas, itu jenengan energinya berubah, sekatnya hilang, jenengan langsung positif. Nah, langsung jenengan dekap. Makanya saya sering kalau misalnya habis sholat gitu, anak saya panggil, "Duk, sini Duk," gitu. "Mau apa?" "Ya, mau tak cium," gitu. Nah, waktu itu ego saya sedang larut, Pak. Jadi kalau saya misalnya habis baca Al-Quran atau habis sholat, habis ngaji gitu, kan ego saya larut ya. Nah, larut, saya panggil istri, saya panggil anak. Untuk apa? Untuk saya tulari kebahagiaan ini. Saya tularkan kebahagiaan ini. Saya cium gitu aja. Ya. Itu nanti membuat mereka sangat dekat dengan jenengan. Jadi saya ingin ngandani bocah niku tidak sederhana, Pak. Ngandani bocah itu lebih pinter bocah saat ini. Saya itu. Dia lebih ngerti ya. Oh, lebih tahu. Kadang-kadang itu kan dia lebih tahu informasi. Wah, sudah dengerin YouTube macam-macam. Oh, sudah gini. Oh, ngayalnya masih lebih mudah. Nah, makanya sekarang itu kita harus lebih banyak memakai cara-cara spiritual. Ya, jadi itu pesan saya nanti gitu ya. Kalau jenengan pas latihan zikir rasanya enak, nyaman. Kalau pas memungkinkan anak itu didekap. Kalau paling mungkin sedekat jantung. Karena energi paling kuat itu denyut jantung. Yang dekap gitu. Atau kalau anak saya kan saya begini. Ya kan tak, dia ke sana terus saya dekap begini, atau istri saya dekap begini. Berarti kan jantung saya dekat dengan jantungnya dia. Gitu. Nah, jantung ketemu jantung, denyutnya nanti menular. Frekuensi gelombang elektromagnetiknya jantung itu ada getarannya. Nanti getarannya. Nah, nanti tiba-tiba itu bocah itu gak usah dikongkon, gak usah, itu enggak, dia itu misalnya mau jahat ya, mau berbuat salah, itu eling bapaknya. Oh, aku kok gini ya, kasihan bunda, aku kok kesini ya, kasihan ayah gitu. Jadi kita di dalam dirinya nanti. Jadi nek ngandani 24 jam dan jangan iso ngawasi ini bocah nih. Nah, ngoten nggih, itu teknis banget. Jadi nanti kalau pas latihan ada rasa-rasa, kok ternyata emosi saya berkurang, lebih nyaman, lebih plong gitu, segera. Itu saatnya dengan energi secara fisik ini, energinya sangat positif, aura lah itu. Auranya sangat positif ya. Itu jenengan dekap orang-orang yang dicintai, nggak usah pakai macam-macam. Niatnya nopo Ustadz? Niatnya membagi cinta, membagi kebahagiaan. Nggak usah ditambahi mugo-mugo, nggak usah sih. Nggak usah sih. Mbak jenengan emosinya muncul, mugo-mugo itu ego. Mugo-mugo manut, lah itu wes ego itu. Nah, muga-muga ini kapan aja, kapan-kapan dulu ya. Itu saat seperti itu nggak usah pakai semoga atau itu nggak usah. Hanya berbagi cinta, hanya berbagi kebahagiaan. Ya. Sekarang silahkan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan disadari rasa atau masalahnya masing-masing. Punya masalah apa yang memunculkan rasa tidak nyaman, tapi jangan yang terlalu ya. Jangan yang terlalu nggak nyaman. Jadi misalnya bojo dikandani angel kan nggak nyaman, atau anak dikandani angel nggak nyaman. Jangan yang terlalu serius. Yang terlalu serius itu ada. Nah, itu biasanya fobia atau traumatik di masa lalu, nggak usah ya. Yang sederhana saja, terima sensasi yang muncul, ikhlas, rileks, tubuhnya lebih rileks. Terima, ikhlas, lebih rileks ya. Sudah, Mas. Iya, baiklah. Sekarang kita akan mulai. latihan zikir nafas kolbia sesuai dengan masalah Anda masing-masing. Anda telah menentukan masalah dan Anda telah memahami apa yang harus diterima, yakni sesuatu yang datang, dan apa yang harus diikhlaskan terhadap sesuatu, seseorang, bahkan atau sebuah peristiwa yang harus dilepaskan dan diikhlaskan. Saat Anda menarik nafas, katakan dalam hati menerima. Saat Anda menghembuskan nafas, katakan dalam hati ikhlas. Saat menerima atau saat menarik nafas, terima apapun yang datang dengan lapang dada.
saat menghembuskan nafas. Lepaskan dengan ikhlas. Baik, mari kita mulai. Persiapan. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima seluruh apa yang terjadi. Ikhlas terhadap semua yang memang pergi. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Apapun yang terjadi diterima. Apapun yang pergi ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima yang datang, ikhlaskan yang pergi. Terima dengan lapang dada, ikhlas. Terima dengan lapang dada, ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima dengan lapang dada, ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Terima dengan lapang dada, ikhlas.
ikhlas. Terima semua yang datang, ikhlaskan semua yang pergi. Terima semua yang datang, ikhlaskan semua yang pergi. Terima, ikhlas. Ya, 3 kali lagi. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Baik ya, silahkan buka mata Anda, sesuaikan atau adaptasi dengan lingkungan sekitar, bisa menggerakkan tubuh Anda. Perhatikan tubuh Anda seluruhnya, terima apa yang sedang Anda rasakan. Perhatikan perasaan Anda, terima perasaan apapun yang muncul tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Hadirkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada tubuh, perasaan, dan pikiran Anda.
Dan puncaknya berterima kasih kepada Allah yang telah memberi anugerah kita berupa napas, pikiran, dan perasaan. Selesai. Praktek zikir nafas kolbi. Iya. Pas jam dulu. Ya jadi itu pakai, saya lupa ngasih tahu di awal ya, itu tadi pakai nafas 4-6 Pak. 4 detik tarik nafas, 6 detik hembuskan nafas. Apakah harus pakai itu Ustadz Buten? Kalau jenengan misalnya pakai ini tadi kan agak kepanjangan, ya nggak usah pakai ini nggak apa-apa. Jenengan bisa pakai yang 2-4, yang paling bagus pokoknya hembuskan nafasnya lebih panjang. Misalnya 24, 34, 25, 35, 46. Ini tadi pakai 46 karena memang secara penelitian paling bagus 46. Cuma itu kan penelitian. Di penelitian itu selalu ada perkecualian. Jadi nanti nggak harus pakai ini 46 ini. Lalu saya tadi lupa ya. Jadi kalau tadi ketika anak dekat kita itu kan bisa kita peluk. Kalau dia jauh gimana Ustaz? Jenengan imajinasikan jenengan sedang memeluknya. Misalnya dia agak jauh atau jenengan ketoknya arep deket ya bisa piye gitu. Contohnya ya masih bagaimana gitu. Jenengan bayangkan saja jenengan sedang memeluk putrane atau memeluk garwane atau siapa saja. Atau misalnya kita sedang ada konflik dengan seseorang. Jane masalahnya sudah selesai, nanging ati iki kok urung iso. Urung iso nerimo, masih ada rasa gimana padahal ya sudah selesai. Nah, misalnya sama sedulur ya, wah sajane ya wis maaf-maafan. Tapi kok ati kok urung iso akrab kaya dhisik meneh gitu. Nah, itu caranya begitu. Jenengan kalau pas zikir, terutama habis zikir nafas qalbiyah gitu. Jadi setelah hati lalu muncul kedamaian, lebih nyaman jenengan bayangkan jenengan sedang memeluknya atau sedang menciumnya atau apa saja yang menurut jenengan itu paling nyaman. Kan ada nyaman mencium, ada nyaman memeluk, ada nyaman ini ya. Nanti monggo. Nah itu insya Allah menjadi cara yang sangat indah untuk menyelesaikan masalah hubungan, ya masalah relationship, entah itu dengan istri, entah itu dengan anak, bahkan dengan orang tua, bahkan mungkin dengan tetangga, bahkan mungkin dengan siapa saja. Mungkin kalau jenengan bos ya jangan karyawan gitu. Mungkin kalau karyawan dipeluk malah jadi piye ya nggak usah, nggak dibayangke kita sedang bersalaman atau apa dengan dia, sedang berbagi kebahagiaan. Itu prinsipnya sebenarnya sedang berniat berbagi kebahagiaan ini. Itu pemberian paling indah kan, pemberian kebahagiaan. Misalnya kenapa saya bilang begitu? Saya kalau nanya ibu-ibu, Bu, pemberian terindah dari anak itu apa sih? Nek anaknya bahagia atau Pak? Gini Pak. Jadi anak bahagia jenengan mesti bahagia tenan. Misalnya anaknya betakin jenengan moro nang omah gue berasa truk misalnya, tapi wajahnya cemberut, jenengan ya tetap orang seneng. Karena itu bukan pemberian terindah ya, bukan dhisik sampean dihitung asinya berapa liter. Wow, pengen dihitung, wah asinya sehari ini gue nek bocah kan minumnya kurang lebih kan sekitar 0,5 sampai 1 liter ya. Jangan hitung terus dibalas kan gimboten nggih, Pak. Bapak-bapak ini mau kerja pirang-pirang tahun nek mangan ya. Balik enggak. Pemberian paling indah itu kebahagiaan. Jangan roh garwane bahagia itu kan nggih pun seneng nggih. Wah, bojoku guyu-guyu bahagia. Jenengan lebih senang itu daripada jenengan diweni duit karo cemberut. Ya senengnya diweni duit mbek guyu. Niku paling apik. Tapi kebahagiaannya dia itu lebih bermakna daripada materinya. Nah itulah sebenarnya hadiah terindah bagi orang yang kita cintai ya kebahagiaan kita. Makanya kula sering kali murid-murid kula ngeten iki kula kandhani. Nek kepengin membahagiakan orang tua, sampeyan sing bahagia. Nggih napa mboten? Itu kan pemberian terindah, Pak. Wong tua aku sing dijaluki iku asline. Orang tua misalnya sampai tukaran karo anak, sebenarnya apa, Bu? Tujuan akhirnya kan biar dia bahagia tuh asline. Gini apa betul? Tukaran sampai jenengan seneni sampai ngeten-ngeten itu ujungnya sebenarnya pengen delok anaknya bahagia. Makanya jenengan nek kepengen ngasih hadiah orang tua jenengan, jadi anak solehah itu apa sih? Anak yang bahagia sebenarnya. Jenengan kepengen jadi anak solehah, bekti karo wong tua, bahagialah. Iku nek jenengan takoni wong tua sing paling dipilih iku asline.
Gitu, mulane kula niku nek dulu waktu saya belum bahagia. Niku selalu ngapa nggih, kita kan mesti berusaha jangan sampai ibu melihat penderitaan kita ya, betul nggih. Wah, pura-pura baik-baik saja. Ibu kan Rian, saya tuh dulu LDR kan lama. Istri saya di Jogja, saya wirawiri Semarang. Jadi sejak nikah 2004 sampai 2013, 9 tahun saya itu. Apa namanya, jauh-jauhan, Pak. Istri saya di Jogja bekerja, saya di Semarang merintis pekerjaan. Jadi saya belum bekerja, merintis pekerjaan. Nah itu kan suasana seperti itu kan ibu di rumah kan ya bocah kok apa aduh-aduhan terus, itu kan ibu gak nyaman. Nah yang paling bahagia ketika ibu saya kabar ibu iki nganu apa lila kan bojone kula apa bunda sama anak-anak wis tak boyong nek arep tak boyong ning Semarang Bu wis arep. Wah ibu saya itu langsung wajahnya itu berseri-seri. Ya Allah alhamdulillah tak enteni yo kuwi cung. Karena melihat itu. Jadi itulah sebenarnya kalau kita ingin memberi hadiah terbaik bagi orang-orang yang kita cintai, apa hadiah itu? Yaitu kebahagiaan kita. Nek jenengan bahagia niku insyaallah ibuke seneng, bapake seneng, keluargane, anake yo seneng nek ndelok ibuke guyu terus. Atau melihat ibunya berseri-seri gitu. Nanti insya Allah nular dengan anak. Ya, saya kira demikian. Nanti saya share ininya apa namanya audionya nanti dilatih di rumah. Sebenarnya tidak harus pakai audio ini hanya pendamping latihan jenengan. Tapi kalau jenengan misalnya nggak usah pakai audio lah, saya tak tarik nafas, terima, hembuskan, ikhlas. Yang jelas lambat ya, dilambatkan, tarik, terima, ikhlas, relax ya. Terima, ikhlas. Nah itu nanti insya Allah nanti dengan cara begitu nanti kita akan lebih damai. Nanti minggu depan ya, di pertemuan keempat ibu-ibu bapak akan dibimbing satu-satu ya untuk apa melatih bagaimana cara mempraktekkan dari awal sampai akhir ya, kayak apa namanya Mas ya rangkuman ya, sambil nanti jenengan membawa masalah ya, mau problem apa yang kira-kira mau diselesaikan, nanti akan dibimbing secara personal ya. Secara personal sama mbak-mbak, nanti ibu-ibu sama mbak-mbak, bapak sama mas-mas dibimbing secara personal untuk apa namanya mempraktekkan ini nanti bagaimana kalau punya masalah begini oh caranya begitu, kalau pikirnya pura masalah begini caranya begitu ya. Tapi prinsipnya sudah saya sampaikan tadi. Ya baik, matur suwun sangat atas kehadirannya, semoga-moga bermanfaat ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.